Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar hari ini? Semoga baik-baik aja ya kan. Kembali lagi bersama saya Muhammad Faisal Amar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video pengenalan UDU 12. Dan pada hari ini saya akan mencoba mengeksplorasi beberapa modul yang ada pada UDU. Lebih tepatnya modul Sales, Purchasing, dan juga modul Accounting. Nah, buat teman-teman yang kemarin ketinggalan atau mungkin belum tahu tentang apa itu UDU, terus apa sih fungsinya, terus gimana proses instalasinya, teman-teman bisa langsung aja cek video saya yang pertama. Link videonya nanti akan saya taruh di deskripsi. Nah, oke, kita langsung aja. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat kemarin di video akhir yang pertama itu, saya sampai di halaman ini, di mana kita sampai di halaman untuk membuat database baru. Jadi kalau misalnya teman-teman udah install, teman-teman bisa langsung buka di localhost 8069 ini. Nah, terus di sini saya tadi coba membuat suatu database. Di sini database-nya menggunakan demo data. Jadi di sini database-nya sudah terisi dengan beberapa data demo gitu, karena kita tujuannya untuk eksplorasi. Jadi kita nggak bikin semua datanya dari awal, tapi kita akan menggunakan data yang ceritanya sudah dibuat oleh UDU sebagai template begitu. Karena prosesnya agak lama, jadi saya langsung aja ke bagian dengan cerita bahwa database-nya sudah dibuat gitu. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam database-nya. Oh iya, jadi hari ini ada 3 skenario yang akan saya bikin untuk setiap modul, dan ini adalah skenario pertama, yaitu menggunakan model purchase. Pertama, kita login sesuai dengan akun yang sudah kita buat pada proses pembuatan database. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat kalau kita kan akan menggunakan model purchasing. Nah, sebelumnya teman-teman bisa install dulu nih modulnya. Kita sama-sama dari awal berarti. Kalau misalkan di awal kan cuma ada 2 nih. Nah, dengan adanya modul purchase ini, nanti akan nambah lagi di sini keterangannya. Ini akan memakan cukup waktu. Kita sama-sama nunggu aja. Kalian cerita kali. Jadi skenario yang akan dikerjakan pada hari ini adalah skenario pembelian suatu pembelian suatu inventory perusahaan gitu, karena ceritanya karya perusahaan itu sudah kehabisan suatu inventory gitu. Dan di sini tahapan yang akan dilakukan nanti adalah kita akan membeli sejumlah barang gitu. Jadi kita nanti akan mencoba memposisikan sebagai karyawan gitu yang ingin membeli suatu barang gitu. Sebagai contoh, untuk di demo kali ini kita akan menggunakan data berikut. Jadi nanti kita akan mencoba menambah gimana sih cara, misalkan kita sebagai vendor, gimana cara menambahkan produknya terlebih dahulu sebelum dibeli. Oke. Bentar ya, sepertinya masih belum selesai. Mohon untuk ditunggu sebentar. Baik, kembali lagi bersama saya. Jadi tadi saya sudah berhasil melakukan instalasi modul purchase. Kemudian selain modul purchase, tadi sambil menunggu saya juga melakukan beberapa instalasi modul lain yang dibutuhkan dalam proses ini. Jadi di sini saya menginstal modul sales dan juga modul inventory, karena skenarionya mungkin sekaligus dijelaskan kali ya. Jadi skenario yang akan kita kerjakan pada sesi pertama ini adalah skenario di mana seorang purchase employee melakukan pembelian terhadap inventory barang untuk suatu perusahaan bernama PT Jura Tempes. Kemudian apa aja sih produk yang harus dibeli adalah sebagai berikut: sebuah block screen dan juga sebuah kursi kantor. Nah, kemudian prosesnya tidak hanya sampai di situ, tetapi prosesnya dimulai dari pembuatan RFQ. Bagaimana sih membuat request for quotation di UDU, kemudian dilanjutkan sampai menjadi purchase order dan juga sampai menerima barang tersebut begitu. Jadi modul sales, jadi modul purchase digunakan untuk melakukan proses pembelian secara dasarnya, basicnya.
Kemudian untuk modul sales digunakan untuk menambahkan produk yang nantinya mau dijual begitu. Kemudian modul inventory nanti digunakan untuk pada tahap menerima request gitu. Jadi nanti akan ada fitur yang akan tersedia ketika kita sudah melakukan instalasi modul inventory. Oke, langsung aja. Jadi karena tadi yang dan pada realisasinya yang melakukan purchasing adalah purchasing employee, maka di sini kita juga akan coba. Jadi ini kan sekarang kita masih loginnya sebagai admin. Kemudian kita di sini harus masuk sebagai purchasing account. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa melihat video bagaimana membuat akun barunya di lain tempat. Tapi kira-kira seperti inilah nanti akan ada kita membuat purchasing account gitu. Kemudian kita masuk. Dan sekarang kita akan mulai dalam proses pembuatan purchase order sampai dengan menerimanya. Itu skenario yang pertama. Jadi teman-teman bisa masuk ke menu modul purchase. Kemudian teman-teman bisa milih create untuk bisa membuat RFQ baru. Nah, RFQ baru ini semacam proses pengajuan perusahaan ke vendor untuk kayak ngabarin gitu, oh saya mau beli ini nih. Nah, nanti si vendornya ini yang akan merespon kira-kira oke, bisa. Nanti kalau bisa maka kita akan membuat prosedur. Kira-kira begitulah flownya. Kita langsung aja, teman-teman bisa milih vendornya mau di mana, lebih tepatnya vendor apa yang mau kita beli gitu penerapannya. Misalkan kalau di sini saya menggunakan Azure Interior. Kemudian di sini teman-teman bisa menambahkan produknya gitu. Tentu dong, kayak kan kita mau beli sesuatu. Nah, saya udah mencoba berikan kode supaya bisa dengan mudah memilih barang yang akan kita beli. Dan ini kita beli sejumlah 10. Nah, terus di Udo ini yang perlu diperhatikan adalah titik itu adalah menunjukkan desimal gitu. Seperti yang ada di Excel. Jadi misalkan ini 10.000 itu bukan artinya 10.000 seperti yang umum ditulis di Indonesia, melainkan 10 pieces itu 10,000 10.00. Nah, kebalikannya, koma di sini merupakan representatif dari ribuan gitu. Jadi misalkan harganya 1 juta, ini bukan 1 gitu, bukan 1,01 gitu, tetapi ini 1 juta. Gitu. Terus misalkan di sini pajaknya kita hilangkan jadi 0. Nah, kemudian kita masukkan barang yang kedua. Kita pilih office chair-nya, misalkan kita beli juga sebanyak 10 pieces. Pajaknya 0. Maka nanti akan otomatis sistem ini akan mengkalkulasi. Kemudian teman-teman bisa langsung save aja RFQ-nya supaya simpan di database-nya. Nah, kemudian proses selanjutnya adalah si karyawan penanggung jawab purchasing ini bertanggung jawab untuk mengirimkan email mengirimkan RFQ yang tadi sudah dibuat itu ke si vendor. Teman-teman bisa langsung mudah dengan klik send by email yang ada di kiri ini. Nanti tadi Udo-nya akan langsung dengan mudah membuat template yang diinginkan. Begitu. Nah, terus teman-teman bisa lihat misalnya RFQ-nya seperti apa. Di sini salah belum terbentuk. Coba buka. Kira-kira seperti ini dokumen RFQ yang otomatis di generate oleh Udo gitu. Kita lihat apakah terekam. Terekam. Nah, kemudian kita send. Nah, setelah misalkan beberapa waktu setelah vendor membalas pesan yang sudah kita kirim, RFQ yang dikirim, maka kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu menjadikan RFQ tadi menjadi dokumen purchase order, yang mana artinya itu adalah
permintaan untuk benar-benar membeli begitu secara resmi. Nah, teman-teman bisa pilih misalkan dalam selang waktu disetujui. Nah, teman-teman berarti bisa mengubah status dari RFQ ini menjadi purchase order dengan memilih confirm order yang ada di sini. Nah, kemudian setelah ini kan sudah menjadi purchase order. Nah, setelah sekian lama begitu, misalkan ternyata barangnya sudah hadir. Nah, seharusnya nanti kita harus ganti. Jadi sebaiknya dalam pelaksanaannya atau dalam prakteknya, yang melakukan pembelian itu atau yang melakukan request order itu harus berbeda dengan orang yang mengkonfirmasi bahwa barang sudah diterima gitu. Tetapi karena kita lagi mencoba eksplorasi, nah nanti ceritanya ini kita menggunakan akun lain gitu, misalkan akun inventory manager gitu. Nah, setelah barang diterima, kalian bisa pilih receive produk. Nah, setelah kalian pilih receive produk, nanti di sini kalian harus mengisi gitu untuk mengkonfirmasi bener nggak sih yang dikirim itu sebanyak 10 gitu. Misalkan benar 10, ini juga 10. Nah, udah deh kita save nanti. Dan secara otomatis proses pembelian dari mengajukan RFQ sampai dengan tahap diterimanya barang telah selesai. Itu skenario yang pertama. Dan sebentar lagi kita akan masuk ke skenario yang kedua. Saksikan videonya setelah ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.